car. Zumba, rumba, rumba. Off my car. Zumba, rumba, rumba. I say fuck it when I feel it, 'cause no one's keeping tally. I do what I want with who I like. I ain't gon' conceal it. While you talking all that, I'll be getting mine, getting mine. Don't apologize for my behavior. Sebelum menguji sifat larutan asam dan basa, kita harus mengetahui lebih dulu pengertiannya. Pengertian asam. Asam basa adalah dua zat yang keberadaannya dimanfaatkan oleh manusia. Benda bersifat basa sering digunakan manusia dalam pembuatan berbagai jenis sabun, sedangkan benda yang bersifat asam kerap digunakan sebagai bahan pembersih kerak lantai kamar mandi. Asam dan basa bersifat saling menetralkan. Jadi bila kedua zat ini dicampurkan, maka sifat asal dari masing-masing zat dapat hilang. Asam adalah semua zat yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menghasilkan ion H+, misalnya hidrogen klorida atau HCl. Jika dilarutkan dalam air akan menjadi ion H+ dan ion Cl-. Contoh benda bersifat asam yang kerap dimanfaatkan oleh manusia yaitu ada asam askorbat atau vitamin C yang ada pada buah-buahan, asam sitrat ada pada buah lemon dan jeruk nipis, asam malat ada pada buah apel dan buah pir, asam asetat atau juga digunakan untuk bahan memasak, asam folat ada pada pisang, alpukat, bayam dan lainnya, asam karbonat untuk bahan minuman bersoda, dan asam sulfat untuk bahan aki mobil. Ciri-ciri asam yaitu rasanya masam dan bersifat merusak jaringan kulit, pH-nya lebih kecil dari 7, jika terkena kulit akan terasa perih. Untuk asam yang lebih kuat, bersifat korosif atau memicu karat, dan bersifat dapat menghantarkan listrik. Pengertian basa. Basa adalah semua zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-, misalnya pada senyawa natrium hidroksida. NaOH akan terurai menjadi NH+ dan OH-. Jika basa bereaksi dengan asam, maka dihasilkan senyawa garam. Sifat umum pada senyawa basa pada rasanya yaitu pahit, serta jika disentuh dengan jari akan terasa lihat. Ciri-ciri basa yaitu memiliki rasa pahit, basa murni bentuknya seperti kristal padat, pH basa lebih besar dari 7, jika dipegang jari terasa licin, bersifat kaustik yang merusak jaringan kulit apabila kadarnya tinggi, digunakan untuk mengemulsi minyak, terdapat elektrolit sehingga dapat menghantarkan listrik. Sebelum menguji larutan asam dan basa, kita harus mengenal apa itu kertas lakmus. Kertas lakmus terbuat dari bahan kimia yang akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Warna yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kadar pH dalam larutan yang ada. Lakmus sendiri adalah campuran zat berwarna berbeda yang larut dalam air yang diekstrak dari lumut. Campuran ini sering diserap ke dalam kertas saring untuk menghasilkan salah satu bentuk tertua dari indikator pH. Ada 3 jenis kertas lakmus, yaitu yang pertama, lakmus merah. Lakmus merah adalah kertas lakmus yang memiliki warna merah. Apabila ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan asam, maka tidak terjadi perubahan warna atau tetap merah. Sebaliknya, jika ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan basa, maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi warna biru. Lakmus biru. Lakmus biru adalah kertas lakmus yang memiliki warna biru. Jika ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan basa, maka tidak terjadi perubahan warna atau tetap biru. Apabila ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus biru akan berubah menjadi warna merah. Yang ketiga, lakmus netral. Lakmus netral adalah kertas lakmus yang berwarna putih. Jika ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan asam, akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan apabila ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan basa, maka akan berubah warna menjadi biru. Fungsi kertas lakmus yaitu berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui bahan yang diuji memiliki sifat asam atau basa. Asam terbagi menjadi 2, yaitu asam lemah dan asam basa.
Demikian pula ada basa lemah dan basa kuat. Kekuatan asam dan basa suatu senyawa tergantung bagaimana senyawa tersebut diuraikan di dalam air menjadi ion-ionnya. Tujuan menguji sifat larutan dengan menggunakan kertas lakmus dan pasta gigi. Alat dan bahan: yang pertama, 2 gelas aqua yang berisi air. Yang kedua, pasta gigi atau Ciptaden. Yang ketiga, kertas lakmus yang berwarna biru dan berwarna merah. Sekarang kita akan masuk dalam langkah kerja. Kedua gelas aqua yang berisi air dicampur dengan pasta gigi yang disiapkan, kemudian diaduk-aduk selama 3 menit agar bahan-bahan tersebut dapat tercampur. Setelah larutan pasta gigi disiapkan pada 2 gelas aqua tersebut, gunakan kertas lakmus yang berwarna biru dan celupkan pada gelas aqua yang terletak di bagian kiri. Sedangkan kertas lakmus yang berwarna merah dicelupkan pada gelas yang terletak di bagian kanan. Amati kertas lakmus tersebut 2-3 menit. Jika kertas lakmus bereaksi atau berubah warna, maka kedua kertas lakmus dikeluarkan dan kita lihat hasilnya. Dan hasil yang kami amati, kertas lakmus biru berubah menjadi merah dan kertas lakmus merah warnanya tetap. Dari kegiatan menguji larutan asam dan basa dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kertas lakmus biru yang dicelupkan pada gelas aqua yang terletak di bagian kiri berubah warna menjadi merah. Yang kedua, kertas lakmus merah yang dicelupkan pada gelas aqua yang terletak di bagian kanan tidak berubah atau tetap. Kita dapat mengetahui larutan pasta gigi termasuk sebagai larutan basa karena hasil yang kita uji, kertas lakmus biru berubah menjadi merah, yang artinya larutan pasta gigi termasuk larutan basa.